Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kami akan membahas tentang apa nih? Prewedding. Ya, tips tentang prewedding untuk kalian yang ingin menikah dan segera menikah, dan yang belum semoga segera mendapatkan jodohnya yang baik ya. Oke, di video kali ini kita akan menjelaskan kira-kira bagaimana sih untuk budget prewedding dan juga mendapatkan hasil prewedding yang menarik, tematik, dan memuaskan tentunya gitu ya. Oke, tips yang pertama itu kalian yang pastinya harus mau dan harus bisa pintar-pintar milih vendor yang terbaik buat kalian gitu. Itu yang pertama. Dan kenapa aku bilang bahwa yang pertama itu pasti adalah memilih vendor yang terbaik. Ini pasti akan menentukan hasil dari jepretannya ataupun hasil dari foto-fotonya seperti apa. Nah, gimana sih cara untuk memilih vendor yang terbaik bagi kalian gitu dan menurut kalian? Yang pertama, kalian harus kepo nih terkait dengan vendor-vendor fotografer manakah yang memang sesuai dengan sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan apa sih namanya itu? Passion kalian gitu ya. Nah, itu tuh yang pasti menentukan kayak gimana sih hasilnya nanti gitu. Jadi dilihat dulu hasil-hasil yang udah pernah dia jepret sebelumnya atau produk dia sebelumnya seperti apa. Nah, jadi biar kalian tahu bagaimana kira-kira hasil dari foto kalian nanti. Nah, kalian juga selain dari vendor tadi, kalian pun harus bisa untuk mengcombine atau mengkolaborasikan dengan vendor-vendor yang lain yang mungkin maksudnya nggak terlalu terjangkau, dalam artian misalkan ada vendor nih yang bagus di kota A misalkan gitu, padahal kalian tinggal di kota B, tapi kalian kalau misalkan harus kontrak dengan vendor tersebut, pertama jauh dan pastinya akan ada tambahan budget juga. Nah, jadi gimana caranya kita bisa memenuhi keinginan kita sendiri dengan vendor yang ada di lokal wilayah kita sendiri gitu. Nah, caranya adalah dengan intinya harus ada komunikasi dengan vendor tersebut. Nah, jadi yang pertama kan tadi kalian harus bisa memilih vendor yang terbaik. Nah, jangan sampai kayak kejadian waktu itu kan ya, ada nikahan yang terlaksana tapi karena satu dan lain hal maka acaranya jadi berantakan gitu ya. Itu kan termasuk ke kasus penipuan. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, yang pertama adalah memilih vendor yang tepat. Nah, itu kita juga harus benar-benar tahu nih latar belakangnya seperti apa, kesuksesannya seperti apa. Bahkan kita juga harus menentukan umurnya sejauh mana ya. Kalau misalkan memang tidak menentukan kualitasnya, tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa vendor tersebut profesional atau enggak misalkan ya. Nah, itu dia. Jadi sangat penting, makanya kenapa poin pertama yang kita duduki itu adalah, maksudnya yang kita pertama tawarkan kepada kalian, tipsnya itu adalah salah satunya memilih vendor, nomor satunya maksudnya memilih vendor yang terbaik menurut kalian. Nah, itu dan adalah kunci kan ya. Dan juga memilih vendor bukan terbaik juga berdasarkan penilaian kalian pribadi, tapi juga ada review-review sebelumnya yang memang memberikan review yang baik dari vendor tersebut gitu. Nah, terus yang kedua, intinya ketika kita sudah memilih vendor itu kita harus ada komunikasi dengan vendor tersebut, komunikasi baik
mulai dari yang pertama temanya kalian mau apa, terus yang kedua juga tempatnya pengen di mana. Ketika kita udah tahu tema nih pasti kan menentukan lokasinya di mana ya yang akan dijadikan sebagai lokasi buat pengambilan gambar. Terus yang ketiga itu kita juga harus komunikasi terkait dengan cuaca ataupun waktu yang kita kapan sih mau memulai foto preweddingnya gitu. Waktunya kapan, apakah di musim panas atau di musim hujan kita butuhnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus banget dikomunikasikan dengan vendor tersebut. Terus juga yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kostum. Nah, meskipun kita juga punya nih referensi kostum yang memang kita pengennya seperti apa, tapi kita juga harus komunikasikan dengan vendor. Kenapa? Karena bisa memadupadankan itu biasanya fotografer itu lebih peka terhadap kalau temanya kayak gini, lokasinya di sini, kostumnya harus seperti apa nih yang bagus kayak gimana. Kalaupun kalian punya referensi, kalian tetap, kalau menurut pendapat kami ya, tetap harus komunikasikan dengan vendor karena biar sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu. Mulai dari angle-nya, mulai dari jepretannya, mulai dari fokus dan lain sebagainya, atau justru dari hal editingnya juga sama seperti itu sangat berpengaruh sekali. Terus selanjutnya selain dari apa tuh tadi, yang pertama tema, lokasi, terus juga cuaca, kostum. Nah, yang terakhir adalah waktu ya. Waktu tadi udah. Oke, kita back ke komunikasi bersama vendor tadi. Yang pertama kan pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi di sini kalian harus pintar-pintar juga komunikasi sama vendor itu berkaitan dengan lokasi mana sih yang bagus, yang artistik tapi low budget. Ini yang paling penting. Lokasi juga ada dua kan, ya. Yang ada indoor, ada outdoor. Yang bedul nih? Yang indoor dulu ya. Nah, yang indoor itu intinya kalian harus bisa komunikasi dengan vendor bagaimana bisa menyediakan. Kiranya kan biasanya tuh vendor-vendor tuh kan punya lokasi ataupun punya studio foto. Nah, itu bisa digunakan buat kalian yang memang memiliki keinginan untuk udah deh kita pengennya seperti ini aja, maksudnya nggak terlalu menambah budget lagi gitu. Nah, kalian bisa menggunakan studio foto yang milik vendor itu untuk dijadikan sebagai lahan foto kalian. Intinya adalah tema yang menarik, yang kiranya bisa untuk dijadikan sebagai hal yang meskipun di studio tapi bisa berbeda-beda tema gitu. Kita juga pakai tempat indoor itu ya buat 2 tema. Yang pertama tema formal ya. Tema formal itu dalam artian yang pakai gaun gitu. Nah, itu kita lakukan di studio. Sama halnya seperti tema kita yang kedua, yaitu yang tematik. Yang tematik di sini kita ambil temanya adalah guru dan dosen gitu ya. Jadi, nah di sini kita dua-duanya ini di indoor yang sama dan di studio foto milik vendor. Nah, jadi kayak gimana sih caranya biar meskipun di studio foto tapi bisa tetap sesuai tema dan juga artistik?
Jadi intinya kalau indoor tuh harus bisa menentukan tema ya, kemudian bisa menentukan properti apa yang ikonik gitu ya, sesuai dengan tema yang kita pilih. Juga kostum juga harus mendukung itu. Jadi meskipun tempatnya terbatas, tapi kalau misalkan kita bisa memadukan 3 hal itu ya, insya Allah hasilnya akan bagus gitu, sesuai dengan harapan kita. Ya, mungkin bisa dijadikan referensi juga di sini. Foto kita ini adalah foto kita prewedding di studio foto, tapi dengan 2 tema yang berbeda gitu. Nah, intinya properti juga tadi sudah disinggung oleh aku ya, berkaitan dengan properti, kayak gimana pentingnya tema, lokasi, terus pakaian ataupun kostum ya. Dan properti itu sangat-sangat berpengaruh terhadap hasil foto yang akan kita dapatkan gitu. Nah, contoh seperti halnya kalau untuk formal yang gaun kayak gitu nggak ada masalah ya, ya sama lah kayak gitu. Dan juga angle-angle-nya juga itu sesuai dengan arahan dari vendor, dan juga bisa kita pengennya kayak gimana gitu ya, itu kan disesuaikan juga dengan harapan kita. Terus yang selanjutnya adalah yang tematik. Nah, tematik di sini ini sangat penting karena namanya juga tematik. Kita pengennya ala-ala apa atau kita pengennya kayak gimana. Nah, itu sangat berpengaruh ya dari hal properti dan kostum. Outdoor ya? Indoor. Tematik indoor. Ya, yang di kurang fokus. Yang di yang tema dosen dan guru itu. Intinya yang penting kalau dosen dan guru ya ada buku. Nah, kalau bisa kalau bisa juga ada laptop. Nah, kita itu juga tadinya awalnya mau menggunakan properti laptop, tapi karena satu dan lain hal akhirnya yang laptop itu tidak bisa dilakukan karena propertinya pun tidak ada gitu. Maksudnya kita nggak well prepare lah dengan hal itu. Nah, maka dari itu aku kasih tips nih ke kalian, kalau misalkan yang mau pre-wed itu harus benar-benar di list properti yang kita harapkan, yang kita inginkan, dan belum vendor sediakan itu apa. Makanya kenapa aku sampaikan tips yang kedua adalah komunikasi dengan vendor. Nah, satu halnya adalah terkait dengan ini gitu, terkait dengan bagaimana properti dapat mendukung dari tema yang kita inginkan. Nah, itu. Terus selanjutnya berkaitan dengan yang outdoor sekarang. Ya, oke, yang outdoor sekarang ya. Bagaimana penyediaan tempat, dalam artian kita memilih tempatnya yang low budget itu seperti apa, dan juga berkaitan dengan kostum dan propertinya juga. Oke. Ya, karena sebenarnya banyak juga tempat-tempat yang istilahnya mah instagramable ya. Tapi untuk masuk ke wilayah itu tidak perlu memakan biaya yang besar atau bahkan gratis, karena esensi fotografi itu kan sebenarnya pintar-pintar si fotografernya mengambil gambar ya, mau itu di alam terbuka, mau itu di jalan raya misalkan. Kalau misalkan si fotografernya itu benar-benar jago, hebat gitu ya, maka foto yang dihasilkan juga akan bagus gitu. Jadi inilah pentingnya kenapa kita menempatkan juga memilih vendor yang tepat tadi ya. Nah, untuk outdoor juga ini kalau menurut saya kalian harus juga menentukan cuaca. Kira-kira di bulan apa kalian mengambil jadwal preweddingnya ya. Karena kalau di musim penghujan mau nggak mau harus siap dengan segala konsekuensinya. Karena kalau namanya musim hujan itu kan kadang panas, terus tiba-tiba langsung hujan aja ya. Ya, tapi kalau misalkan kalian butuh cuacanya memang yang cuaca hujan, ya silahkan, berarti cari bulan-bulan tertentu yang memang itu jadwal-jadwalnya biasanya hujan gitu. Tapi kalau outdoor biasanya kan kita
menghindari hujan. Yang bagus itu waktu itu memang ini vendornya bagus sekali. Waktu itu ada komunikasi, jadi si vendornya itu punya rekanan di tempat yang kita tuju. Jadi sebelum kita berangkat itu sudah komunikasi dengan orang rekanan dari atau mitra dari vendor tersebut di kota lain yang kita akan tuju. Jadi sudah komunikasi dulu, oh ternyata di sini aman katanya, nggak mendung, padahal di jalan tuh kita dari Tasik ya waktu itu sudah mendung, tapi katanya di Garut waktu itu masih panas. Nah itu komunikasi seperti itu vendornya emang luar biasa bagus, artinya menyiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu ya. Intinya berarti kita harus mengetahui juga kayak gimana sih kira-kira perkiraan cuaca yang biasanya di bulan-bulan kapan itu kemarau, kapan hujan gitu. Nah harus seperti itu juga. Dan memang kita kan aku memang dari dulu pengennya tuh prewedding itu ada ilalang-ilalangnya gitu, makanya komunikasi sama vendor di mana sih tempat yang sekiranya hamparan gitu ya, tapi ada ilalang-ilalangnya gitu. Nah akhirnya si vendor tersebut menyarankan seperti ini. Nah sebetulnya aku kepo-kepoin juga di Instagramnya itu memang ada ternyata lahan ilalang yang yang sudah dijadikan sebagai ikon ataupun lokasi dari pemotretannya gitu ya. Nah setelah ditanyakan ternyata itu di daerah Garut gitu. Nah memang di Garut itu banyak ya gunung-gunung yang tidak terjamah oleh masyarakat luas gitu, dan juga memang masih memiliki ikonik lah gitu, memiliki daya tarik yang berbeda gitu. Nah disitulah gitu tempatnya. Kami di sini ini kami menggunakan lokasinya itu namanya apa tuh ya, TikTok. lupa lagi, tapi yang jelas itu di kaki Gunung Guntur. Oh iya, kaki Gunung Guntur di Garut. Tapi di desa apa lupa lagi. Pokoknya itulah ya. Nanti intinya, kasih inilah ya. Ya. Lebih jelasnya di deskripsi. Ya nanti kami kasih di deskripsi kayak gimana itu lokasinya di mana. Kemudian juga itu tuh lokasi benar-benar kita jalan sih sebetulnya ya, tapi ada yang penawaran jeep juga sih, cuma ya itu kan tergantung kitanya juga ya, mau jalan juga nggak masalah sebetulnya. Terus juga parkir ya cuma buat ngasih aja buat orang yang penduduk sekitar yang diam di sana gitu, nggak yang memang parkir benar-benar parkir khusus buat wisatawan, nggak seperti itu. Jadi kita pun menggunakan lahan itu nggak sama sekali mengeluarkan uang gitu intinya. Nah kalian harus pintar-pintar mencari, kalaupun misalkan tempat yang kita rekomendasikan nggak sesuai dengan harapan kalian, nah kalian juga harus mencari-cari informasi tentang tempat yang sesuai dengan tema yang kalian inginkan gitu. Nah, terus selanjutnya jangan lupa juga tentang waktu ya, efektivitas waktu, terutama bagi kalian yang pekerjaannya cukup padat ya. Misalkan hanya weekend saja, nah itu harus dipikirkan matang-matang. Jadi dari subuh itu harus ngapain sampai sore, sehingga semuanya berjalan satu hari misalkan ya. Ya, yang kita lakukan juga cukup satu hari saja loh, dengan durasi waktu dari mulai subuh sekitar jam 5 itu aku make up dulu di vendor make up yang sudah kami pilih. Terus selanjutnya sekitar jam 7 selesai untuk make up. Kemudian perjalanan ke lokasi studio fotonya itu kisaran pukul 8 itu udah dimulai untuk video foto
gitu. Jadi langsung pemotretan sampai pukul 10 kita dikasih waktunya. Tapi itu pun juga ada jeda ya, jeda istirahat. tambahan sedikit sih, maksudnya ketika jam 8 juga nggak terlalu on time jam 8 gitu ya, karena kita bed rest sebentar gitu ya, untuk beristirahat tuh sebentar. Kemudian juga jam 10-an kita beres untuk pemotretan, dan itu dua tema indoor, ya. Indoor 2 tema itu cukup sampai jam 10-an lah ya, 10 lebih, tapi kurang dari jam 11. Nah itu tuh udah benar-benar kita menghasilkan beratus-ratus foto gitu. Nah itu tuh sangat bisa lah untuk kita memilih foto yang bagus, yang untuk kita cetak yang mana. 2 jam doang, tapi yang jelas intinya adalah ya gimana kitanya juga gitu ya, kepuasan dari kita, baik itu dari kita selaku modelnya maupun dari fotografernya yang memang memilih angle yang bagus ataupun menjepret atau memotret hal-hal yang menarik gitu. Kalau untuk outdoor sendiri kita baru berangkat ke lokasi ke Garut itu jam 2-an ya. Jam 1 lebih lah, setengah 2 lah ya kita prepare. Setelah berkomunikasi dengan mereka, katanya agar menghasilkan foto yang bagus ya, karena kalau terlalu siang itu kan kena cahaya matahari tuh, ditakutkan fotonya jelek gitu kualitasnya, hasilnya. Maka diputuskan agak siang berangkatnya ya. Sampai Garut juga sekitar jam 3-an kalau nggak salah, 3 lebih lah ya, asar ya. Pokoknya sampai sana ya. Iya, kita baru mulai pemotretan itu sekitar jam 4 loh. Setengah 5. Setengah 5. Sekitar jam 4 hampir setengah 5 gitu. Karena tapi harus naik dulu kan ke atasnya lagi. Oh ya, jadi jam 4 itu kita baru datang. Terus kita istirahat, sholat asar dulu, kemudian langsung naik ke atas dan mulai pemotretan itu di jam 4 gitu. Dan alhamdulillahnya jam 4 sampai jam 6 maghrib itu kita melakukan foto. Jadi 2 jam ya, 2 jam indoor, 2 jam outdoor. Itu benar-benar kami puas dengan hasilnya gitu, dengan memang properti yang kami pakai. Dan juga kalian pun harus lihat ya, ada di foto kita ini itu foto memakai smoke, apa namanya tuh ya, kayak smoke bomb ya, asap gitu. Kayak asap gitu ya. Nah itu tuh kita memang benar-benar pengen yang kayak begini gitu. Jadi kita pun harus cari referensi dulu, pengen temanya kayak gimana, pengen di mana kayak gimana, pose-posenya itu kayak gimana gitu. Berikut dengan propertinya. Adapun kita properti yang kita nggak pakai karena kita tidak mempertimbangkan lokasi gitu. Kita tuh tadinya mau juga menggunakan lampion ya, lampion terbang, tapi karena yang pertama ya bingung dengan kondisi lokasi di sana, mana rumput ilalang yang kering kayak gitu pasti mudah kebakar ya, apalagi kita dengan menggunakan api seperti itu. Kalau smoke kan dia ngeluarin asap ya, maksudnya menyalakan apinya tuh nggak cuma di sundut gitu doang gitu ya, bukan yang masih menyala-nyala. Kalau lampion kan itu kan dia justru bisa terbang ketika menggunakan api gitu kan ya. Dan kita nggak tahu kalau misalkan lampion itu terbang kan jatuhnya nggak tahu nih di mana, takutnya nanti mengakibatkan kebakaran gitu, jadi kita batalkan ya. Ya, jadi kita nggak jadi untuk lampionnya, padahal lampionnya sudah kita bawa gitu dan sudah kita coba juga, tapi ya dengan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Nah itulah kenapa makanya juga properti harus dipertimbangkan sematang mungkin, sekiranya itu tidak membahayakan dan juga tidak merugikan banyak orang gitu. Jadi intinya
ketika foto itu kita jangan hanya manut ya mengikuti saran atau instruksi dari fotografer, tapi kita juga perlu berkomunikasi kira-kira gaya yang seperti apa atau pose seperti apa yang kita inginkan, dan kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya tadi ya. Gitu sih intinya. Dan apa yang kita inginkan juga harus tetap dikomunikasikan dengan vendor. Jangan sampai kejadian yang aku alami tadi juga malah jadi bumerang nantinya kalau misalkan hal itu tetap dilakukan gitu ya, karena itu tadi kita nggak mematangkan lokasi dan juga properti yang kita pakai gitu. Dan juga untuk cara penggunaan juga harus tahu cara penggunaan yang baik seperti apa sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Terakhir tentang budget. Ya, tentang budget. Yang jelas kalau saran pertama aku ya, ataupun tips dari aku yang pertama untuk budget, kalian itu harus memanfaatkan ketika ada event wedding organizer festival. atau wedding festival yang kayak gitu-gitu. Nah, itu sangat-sangat membantu karena penawaran yang mereka berikan saat wedding festival itu relatif ada keuntungan lah yang kita dapatkan gitu ya, baik dari segi diskon ataupun penawaran ya. Budget press list yang bersahabat gitulah ya intinya, ataupun penawaran gratis apa. Nah, itu pun aku manfaatkan dengan baik gitu ketika saat ada wedding festival aku kesana. Nah, akhirnya lah di sana aku mendapatkan vendor WO yang memang lagi aku incer-incer gitu, dan ternyata menawarkan hal-hal bonus-bonus yang di luar dari budget yang seharusnya, misalkan kalau nggak saat itu kita itu bisa menambah budget di luar dari budget WO, tapi karena kita tag-nya saat WO itu ikut dari dalam wedding festival, maka kita dapat beberapa penawaran gitu yang gratis. Contohnya misalkan seperti free henna and nail gitu, terus juga free blower, terus hantaran. Nah, seperti itulah yang memang sebetulnya itu harusnya budget tambahan ya, tapi alhamdulillahnya dengan wedding organizer itu, dengan wedding festival itu bisa ada penawaran-penawaran tertentu. Berikut juga dengan vendor fotografernya tentunya gitu. Jadi memang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ketika ada wedding festival. Kalau saran aku sih mending tag ketika wedding festival itu ada, karena banyak beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari sana gitu. Estimasinya berapa kira-kira? Untuk budget estimasi vendor untuk khusus dari prewed ini ya, prewed ini sebenarnya kita include dengan akad, resepsi, siraman, semua dari awal sampai akhir, keperluan fotografer sampai jadinya foto, dan dapat pajangan foto juga buat di acara resepsi, itu juga udah include semua. Jadi kisaran antara kalau sekarang mungkin budgetnya bisa sampai 8,5 juta ya untuk price list sekarang, tapi karena aku udah 1 tahun sebelumnya. Nah, ini juga sebagai tips ya buat kalian semua. Jadi kalau misalkan mau kontrak dengan WO atau dengan vendor-vendor lain lah ya, vendor foto dan lain sebagainya, pokoknya harus, kalau bisa sih, kalau memang jodohnya panjang itu, maksudnya dalam artian kalau kita udah yakin nih di tahun berapa kita mau menikah,
dan udah ada jodohnya, ataupun kalaupun belum juga ya nggak apa-apa kalau misalkan hanya untuk apa namanya memilih vendor gitu, dalam artian nge-DP-in dulu nggak masalah sih sebetulnya. Dari setiap WO juga yang aku tanyain nggak masalah ketika kita belum ada tanggal. Aku juga dulu nge-tag itu tuh di wedding festival belum tahu kapan tanggal nikahnya, belum ada sama sekali, tapi karena pengen prepare lebih jauh gitu, dan juga yang pastinya ya gitu dapat price list yang lebih murah di luar tahun kita nikah, maka bisa kalian kontrak di tahun-tahun sebelumnya gitu, biar budgetnya pun lebih murah gitu. Dan ketika di wedding festival pun misalkan nggak seperti hal-hal sebelumnya, misalkan kayak kalau misalkan kita kontrak WO nih, satu WO itu udah mencakup semua, itu kan bisa jadi misalkan kalau di beda wedding, bukan di wedding festival ya, kontraknya bisa jadi DP-nya itu 50%, tapi karena ada acara wedding festival bisa jadi DP-nya itu hanya 500.000 misalkan, seperti apa yang aku lakukan waktu itu. Aku hanya DP 500.000, makanya kenapa aku berani untuk kontrak di sana saat itu juga gitu, karena DP-nya hanya 500.000, tapi kita bisa nabung gitu sama wedding organizer-nya setiap bulan misalkan, atau seperti apa. Nah itu kita bisa hitung-hitung nabung lah gitu, daripada nabung sendiri kadang dibawa lagi kan gitu ya. Maka dari itu, itulah salah satu tipsnya untuk bisa menabung gitu untuk acara pernikahan. Itu paling. Untuk budget sendiri kan sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Dari paket biasa, sedang, yang ya itu disesuaikan misalkan aja dengan kebutuhan kalian semua. Kalau menurut kami sebenarnya yang medium juga sudah lebih dari cukup ya. Cukup memenuhi bagaimana keinginan kita gitu, menghasilkan foto yang bagus dan hasilnya pun bagus gitu. Jadi tidak perlu yang terlalu bermewah-mewah, apalagi kebutuhan kan mungkin banyak ya, apalagi bagi kalian yang tidak mau merepotkan orang tua. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan. Terus juga belum tentu nih vendor yang harganya mahal, bahkan jauh lebih mahal, itu kualitasnya lebih bagus daripada yang harganya lebih murah misalkan ya. Karena itu juga pengalaman kita sih gitu ya. Ya, karena intinya testimoni dan review dari orang-orang sekitar itu sangat dibutuhkan, terutama juga buat kalian-kalian yang memang benar-benar ngeblank nih, ini harus kayak gimana, yang memilih vendor tuh kayak gimana. Nah kalian juga bisa pelajari lewat YouTube seperti ini ya. Jadi kayak gimana milih vendor yang baik, kalian harus cari vendor-vendornya. Intinya ketika milih vendor itu lihat review dari orang-orang yang sudah menggunakan gitu. Seperti itu sih. Jadi ada juga vendor yang mahal, taunya foto kita enggak dilayani dengan baik, cuma menyediakan satu foto aja misalkan gitu. Satu fotografer. Iya, satu fotografer, maksudnya nggak ada asisten dan lain sebagainya ya, kita kewalahan sendiri juga gitu kalau seperti itu gitu. Nah intinya mah harus sedetail mungkin komunikasi, intinya itu kepada vendor apapun, intinya harus jaga komunikasi baik, benar-benar tanyakan hal-hal apa yang kita belum pahami, dan sampai kita paham betul kayak gimana konsep dari awal sampai akhir gitu. Selain nanti juga pasti ada rapat-rapat yang bisa kita tanyakan, tapi kita harus benar-benar, bukan berarti ya namanya pengantin ya wajar-wajar aja sih cerewet ya, dalam artian pengen menggunakan pengen mendapatkan hasil yang memuaskan, tapi harus juga diimbangi dengan
etika dan tata krama yang sopan dan santun gitu ya. Intinya mah komunikasinya dengan baik, jangan bawel tapi nggak pada tempatnya, atau bawel tapi nggak sesuai dengan etikanya, seperti itu gitu ya. ya. Mungkin cuma itu yang bisa kita sharing sama kalian. Kalau ada apa yang mau ditanyakan atau seperti apa, boleh ditanyakan di kolom komen ya. Kalau misalkan video kita ada hal yang misalkan apa yang ingin kalian tanyakan, apa yang ingin kalian sampaikan, bisa kita review lagi di video selanjutnya. Seperti itu dari kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum.